Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi da'wati. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama sekali khatib mengajak dan berwasiat kepada sidang jamaah sekalian, sekaligus menjadi wasiat bagi khatib pribadi. Mari senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan bermodal takwa, pastinya kita akan mencapai kebahagiaan dunia wal akhirah. Wa tazawwadu fa inna khaira dzadit taqwa. Yang kedua, khatib mengajak sidang jamaah Jumat sekalian kembali kita membuka dan mengkaji ulang kitab Nasaihul Ibad berkaitan dengan beberapa wasiat ataupun nasihat daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang mudah-mudahan menjadi nasihat bagi khatib pribadi sekaligus menjadi bahan renungan, bahan pertimbangan bagi sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam kitab tersebut disebutkan bahwa Sayyidina Utsman berkata, innal mu'mina fi sittati anwa'in 'alal khaufi. Sesungguhnya seorang mukmin yang sempurna imannya akan senantiasa ditimpa oleh 6 rasa kekhawatiran ataupun rasa ketakutan. Mukmin yang sempurna imannya senantiasa di dalam hidupnya itu akan diselimuti oleh 6 rasa ketakutan. Yang pertama, kata beliau, min qibalillah, khawatir, takut kepada Allah sekaligus berharap kepadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ditakuti kepada Allah? Ayya'khudha minhul imanah, bahwa Allah mencabut iman di dalam hatinya. Karena hal yang demikian bukanlah sesuatu yang mustahil bagi Allah. Banyak orang-orang yang dahulu sebagai contoh teladan bagi kita dilahirkan oleh Allah dalam keadaan mulia, tapi matinya dalam keadaan hina. Banyak pula bahagian daripada hamba Allah yang dilahirkan di dalam keadaan hina, kemudian dimatikan dalam keadaan mulia. Fa'alu lima yurid. Maka apapun yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh keinginannya Allah. Fa'alu lima yurid. Apa saja yang ditetapkan oleh Allah dengan iradahnya, itulah yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sidang jamaah Jumat rahimakumullah,
yang dikhawatirkan oleh para abid ahli ibadah bukan akhir daripada kehidupan sa'adahkah ataupun syakawah, tetapi yang dikhawatirkan oleh para wali Allah apa yang telah ditetapkan oleh Allah terhadap dirinya pada akhir hayatnya. Karena bila mana Allah menetapkan getanyo akhir daripada udipnya merupakan sa'adah, pastinya kita akan mati dalam keadaan sa'adah. Tapi sebaliknya bila mana Allah telah menetapkan akhir daripada hayat kita syakawah, tetap kita akan berakhir dalam akhir syakawah. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Maka pertama sekali mukmin yang sejati akan senantiasa khawatir dan takut jangan-jangan Allah akan mencabut imannya. Yang kedua, mukmin yang sejati kata Sayyidina Utsman min qibalil hafadzah, takut kepada pihak malaikat hafadzah, ayyaktubu alaihi ma yaftadhihu bihi yaumal qiyamah. Jangan-jangan malaikat tersebut telah menulis, mencatat hal-hal yang dapat menyingkap ataupun membuka kejelekannya pada hari kiamat. Khawatir terhadap malaikat hafadzah. Jangan-jangan malaikat tersebut telah mencatat berbagai macam keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan, yang kelak pada hari kiamat Allah akan membuka aib tersebut. Selalu khawatir, tidak pernah hidupnya merasa tenang, tidak pernah hatinya merasa nyaman. Senantiasa dia khawatir, adakah malaikat hafadzah telah mencatat keburukanku ya Allah. Itulah bukti mukmin yang sempurna imannya. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga kata Sayyidina Utsman, min qibali syaitan, mukmin yang sempurna imannya akan senantiasa khawatir terhadap syaitan. Ayyabtullah amalah, jangan-jangan syaitan itu telah membatalkan amalannya. Jangan-jangan syaitan itu telah memusnahkan berbagai macam pahala yang telah dipersiapkan Allah kepadanya. Khawatir kepada syaitan. Inna syaitana adu, kata Allah, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwa, maka benarkanlah, jadikan dia itu benar-benar menjadi musuh. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Syaitan tidak akan berteman dengan kita, karena syaitan itu menganggap kita merupakan musuh bebuyutan. Pakon syaitan neusir oleh Allah dari syurga dengan sebab tidak sujud kepada kakek buyut kita Nabi Allah Adam alaihi salam. Karenanya ketika iblis laknatillah keluar daripada syurga berjanji kepada Allah, ya Allah, sebagaimana hari ini engkau usir diriku keluar daripada syurga, la aq'udanna lahum siratakal mustaqimah, sungguh aku pun akan senantiasa menghalang-halang anak cucu Adam, keturunannya, daripada jalanmu yang lurus. Maka yang namanya syaitan laknatillah tidak akan pernah berteman dengan kita. Inna syaitana atu, syaitan itu benar itu adalah musuh kita. Sidang jamaah Jumat, fattakhidhuhu aduwa, maka yakinlah, jadikanlah dia itu sebagai musuh dalam setiap realita kehidupan kita. Maka mukmin yang sempurna imannya, dia akan senantiasa khawatir terhadap syaitan. Ayyabtullah amalah, jangan-jangan syaitan itu telah menghapus segala amalannya. Jangan-jangan syaitan itu telah membatalkan segala amal ketaatannya. Selanjutnya kata Sayyidina Utsman, mukmin yang sejati min qibalil malakil maut ayya akhudahu fi ghaflah, khawatir takut kepada malakul maut. Jangan-jangan malakul maut itu akan mencabut nyawanya fi ghaflah, dalam keadaan lalai, akan mencabut nyawanya dalam keadaan maksiat. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musyayyadah. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, sekalipun kita masuk di dalam peti besi, yang namanya kematian tetap akan mendapati kita. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sampaikanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian,
Sekalipun kebanyakan manusia lari daripada kematian, fa innahu mulaqikum. Kemanapun engkau lari, sesungguhnya kematian itu akan menjumpai kamu. Yang getanyo khawatirkan tu kumutuah putra. Terkadang bakwatnya cabut ruh getanyo oleh malik maut, getanyo bakwatnya tengah laledok tak tengah maksiat dengan maksiat. Nyo yang getanyo khawatirkan tu. Sedang-sedang kita melaksanakan amal ibadah, rupanya kan bakwatnya getanyo tertinggal alam dunia. Bakwatnya getanyo tengah dok sibuk dengan maksiat, lalai getanyo dengan akhirat. Ketika itulah malakul maut itu mencabut nyawa kita. Nyo yang getanyo khawatirkan tu kumutuah. Ban Bandung getanyo tu kumutuah, apalagi getanyo umat Muhammad, usia kita tidak seberapa lama. A'maru ummati ma baina sitina ila sab'ina fa aqalluhum mayajudu dalika, kata Rasulullah. Usia umatku hanya berkisar di antara 60 tahun hingga 70 tahun. Ada yang melebihi daripada 70, kata Rasulullah, tapi itu sangat sedikit. Maka coba tungku kalon dalam setiap udip getanyo tungku, apalagi lawitnya tungku mutuah. Seakan-akan menyegolam truk 7 draw 8 draw urang melinggai dalam sabuh kampung, kan cuma dipanggoi bak kamu di kandang juga demikian, seolah-olah malik maut golom nu tebiat li kampung utanya wataku. Oleh karenanya renungkanlah yang namanya nomor antrian kematian kali kita nyocok ba Allah Subhanahu wa taala. Semua kita telah mengambil nomor antrian kematian. Nomor berapa itulah yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita menunggu kapan gilirannya. Maka oleh karenanya tengku, bahwa tena pengumuman urang mati dalam kampung baru kadang-kadang 2 draw tengku. Nyen benar rasa kekhawatiran kadang-kadang balik mawon ilikut rumah getanyo giliran yang kelih ya tengku. Menyebut terkadang getanyo giliran yang kelimang tu kumutu. Semua kita telah mengambil nomor antriannya. Yang perlu kita khawatirkan, yang perlu kita takuti, jangan-jangan malik maut itu akan mencabut nyawa kita dalam keadaan kita lalai kepada Allah. Nyo yang kita khawatirkan tu kumutuah. Selanjutnya kata Sayyidina Utsman, mukmin yang sejati, yang sempurna imannya, dia itu akan selalu takut min qibalid dunia. Takut kepada dunia. Apa yang dia takuti? Ayyaghtarra biha wa tashghilahu 'anil akhirah. Dunia itu akan membuatnya tertipu sehingga dia lupa kepada kehidupan akhirat. Apalagi ujung-ujung kehidupan getanyo lawitnya waktu kumutuah abu yang berbahagia. Kebanyakan hidup manusia seolah-olah dunia itu merupakan tujuan, pada hakikatnya tidak. Dunia ini hanya wasilah madra'atil akhirah. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, jangan lupakan, dunia bukan tujuan. Dunia ini hanya wasilah madra'atil akhirah, tempat bercocok tanam. Tujuan kita hanya satu, itulah kehidupan akhirat. Maka bila mana dalam kehidupan realita dunia ada manusia yang statusnya mukmin tapi dunia ini merupakan tujuan, itulah mukmin yang tertipu dengan nafsunya. Perlu kita sadari sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dunia ini tidak hina di hadapan Allah, tidak pula mulia. Hina dan mulianya dunia tergantung siapa penghuninya. Menyetekedi masyarakat panggoi perti hamba Allah yang mulia kepada Allah, maka gampung panggoinya mulia di hadapan Allah. Tapi sebaliknya, bila mana gampungnya masyarakat yang menghuninya adalah masyarakat yang hina di hadapan Allah, maka gampungnya pun akan hina di hadapan Allah. Dunia tidak mulia dan hina di hadapan Allah, tergantung siapa penghuninya. Maka jangan sampai kita tertipu. Dunia bukanlah akhir daripada tujuan, tapi dunia adalah tempat bercocok tanam. Tujuan kita adalah akhirat kelak. Maka jangan tertipu dengan dunia. Selanjutnya kata Sayyidina Utsman, mukmin yang sejati, mukmin yang sempurna imannya, dia akan senantiasa takut min qibali ahlil iyal, kepada pihak keluarganya. Takut kepada istrinya, takut kepada anaknya, takut kepada sanak saudaranya. Apa yang dia takuti?
ayyastaghilahum fayashghilunahu an dzikrillah. Dia itu takut bahwa mereka itu membuatnya sibuk sehingga dia itu lupa kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat sidang jamaah Jumat rahimakumullah, anak itu adalah nikmat. Pangkat itu adalah nikmat, harta itu adalah nikmat. Akan tetapi bila mana anak menyebabkan kita lupa kepada Allah, pada hakikatnya anak itu bukan nikmat melainkan laknat. Pangkat dan jabatan menyebabkan kita jauh dengan Allah, pada hakikatnya pangkat dan jabatan itu bukan nikmat melainkan laknat. Harta kekayaan menyebabkan kita jauh daripada nikmat surga Allah, maka hakikatnya harta itu bukan nikmat melainkan laknat. Oleh karenanya Imam Ghazali senantiasa mengingatkan kita, innal hasanata al hasanatu ba'daha wa inna sayyi'ata sayyi'atu ba'daha. Sesungguhnya kebaikan itulah sebuah kenikmatan, benar-benar itu merupakan nikmat bila mana mencapai setelahnya nikmat selanjutnya. Tapi ingat, yang terkadang lahirnya adalah nikmat, pada hakikatnya adalah laknat, merupakan sebuah keburukan bila mana setelahnya melahirkan keburukan. Harta nikmat, menyertai dengan hartanya merempuk syurga kelak di akhirat. Tapi dengan sebab harta malah kita terhalang nikmat syurga. Harta itu adalah laknat, tuku mutua. Anak dan keluarga adalah nikmat bila mana bersamanya kita akan masuk syurga Allah. Tapi bila mana sebaliknya dengan sebab dirinya terhalang kita dengan nikmat syurga Allah, pada hakikatnya dianya itu adalah laknat. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, 6 nasihat Sayyidina Utsman kiranya menjadi nasihat bagi kita bersama dalam menjalani kehidupan dengan penuh harapan. Senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menetapkan iman di dalam lubuk hati kita, dan senantiasa Allah kuatkan iman kita sehingga tak kala kita menghadap Allah, menghadap dalam keadaan iman. Bila mana kita berhadapan dengan Allah dalam keadaan dipenuhi dengan iman, pasti adanya kelak Allah akan memanggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang suci, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, Tuhanmu ridha kepadamu sebagaimana engkau di dunia ridha kepadanya. Fadkhuli fi ibadi, silahkan kalian masuk bersama hamba-hambaku, bersama para aulia, syuhada dan ulama. Wadkhuli jannati, silahkan kalian semua memasuki surgaku. Mudah-mudahan undangan Allah yang demikian dapat kita rasakan bersama. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa afhamana bil ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا سيدنا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وأنت خير الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة